قالوا آمنا برب العالمين. Malam ini kita akan membicarakan terkait dengan Nabi Isa alaihi salam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kali kedua. Penyebutan kali kedua menunjukkan bahwa Nabi Isa sebelumnya sudah ada di sini. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian Nabi Isa turun lagi dan di manakah Nabi Isa selama ini jika memang membutuhkan pada turun yang kedua. Para ulama dalam hal ini bersepakat. Tidak ada satupun dalam literatur keilmuan Islam ada ulama yang kemudian berbeda pendapat bahwa Nabi Isa alaihissalam itu masih hidup. Ada beberapa nabi yang dianggap masih hidup. Sekedar teman-teman tahu, di antara nabi yang diperselisihkan apakah masih hidup atau tidak, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Di antara lagi yang diperselisihkan adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Tetapi pendapat yang masyhur mengatakan bahwa kedua nabi ini sudah meninggal dunia. Salah satu pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Ilyas alaihissalam masih hidup karena setiap tahunnya itu reuni dengan Nabi Khidir alaihissalam. Jadi kita tahu bahwa yang memahami terkait ini lebih banyak daripada kalangan tasawuf. Karena di kalangan tasawuf banyak yang meyakini bahwa Nabi Khidir alaihissalam itu masih hidup. Tetapi pendapat yang masyhur mengatakan bahwa Nabi Idris dan Nabi Ilyas alaihi wassalatu wassalam itu sudah meninggal dunia. Hanya saja Nabi Isa alaihissalam lah yang menjadi satu-satunya sosok yang tidak diperselisihkan sama sekali oleh para ulama yang masih hidup. Yang lainnya diperselisihkan, hatta Nabi Khidir pun diperselisihkan. Karena di kalangan ahli hadis mengatakan bahwa Nabi Khidir alaihissalam sudah meninggal dunia. Ada perbedaan yang sangat jelas antara kita dengan kaum Nasrani dalam hal ini. Orang-orang Nasrani memandang bahwa Nabi Isa alaihissalam itu pernah dibunuh, dalam arti kata disalib. Pembunuhan Nabi Isa itu dalam bentuk penebusan dosa terhadap umat Nasrani. Karena tanpa ada penebusan dosa itu kita tidak akan pernah bisa diampuni dosanya. Jadi Tuhan dalam pandangan mereka mengorbankan dirinya demi cintanya kepada kita. Sesuatu yang menurut kita tidak masuk akal. Karena kalau cinta karena Tuhan sanggup melakukan apapun cukup mengampuni, tidak perlu harus membunuh dirinya. Karena itu tidak masuk akal. Kalau anak saya salah melakukan sebuah kejahatan yang luar biasa, saya tidak akan bunuh diri supaya anak saya bisa diampuni. Tapi saya akan datang kepada Tuhan saya, berdoa untuk mohon diampuni anak saya tersebut. Bukan dengan cara saya membunuh diri saya supaya anak saya diampuni. Tidak seperti itu. Jadi itu adalah konsep yang memang secara logika itu tidak bisa diterima oleh akal kebanyakan. Inilah yang kemudian menjadikan banyak orang yang keluar dari Nasrani. Terutama di negara-negara di Eropa dan Amerika sana. Ada satu konteks yang harus kita pahami bahwa Nabi Isa alaihissalam itu satu-satunya nabi yang unik. Karena beliau dari sejak ayunan itu sudah berbicara dengan izin Allah Subhanahu wa taala karena membela status ibunya yang dituduh oleh orang-orang Bani Israel sebagai seorang penzina. Lalu Allah mengizinkan Nabiullah yang masih di dalam ayunan tersebut untuk berbicara, untuk menyatakan bahwa dirinya adalah rasul dan ibunya adalah wanita yang suci. Allah berfirman, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Beliau berbicara kepada manusia dalam kondisi masih berada dalam ayunan. Dan beliau adalah orang yang soleh, merupakan bagian dari orang-orang yang soleh yang memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Di ayat yang sebelumnya disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu namanya diberikan oleh Allah. Namanya diberikan oleh Allah. إذ قالت الملائكة يا مريم إني أبشرك بيحيى بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. Sesungguhnya aku memberikan kabar gembira kepadamu wahai Maryam, kata malaikat, menyampaikan kabar gembira bahwa Allah ingin menyampaikan kalimat daripadanya dan kalimat itu diberi nama dengan Al-Masih Isa bin Maryam. Al-Masih Isa putra Maryam. Jadi uniknya kita sudah pernah berbicara beberapa kali nama Nabi Yahya juga nama yang diberikan Allah
Nabi Isa juga nama yang diberikan oleh Allah. Pertanyaannya, kenapa nama Nabi Isa diberikan oleh Allah? Keunikan pada Nabi Isa itu karena beliau tidak punya ayah. Karena biasanya dalam adatnya orang-orang Yahudi itu, anak kecil apabila lahir dia diurapi. Diurapi itu diminyaki. Diminyaki itu seluruh badan. Kita sekarang ada juga di Indonesia. Biasa diurut. Kan kita anak kecil itu diurut pakai minyak atau seluruh badan. Nah, itu bahasanya dikasih minyak itu namanya Al-Masih. Al-Masih itu artinya diurapi, dikasih minyak seluruh badan. Nah, itu namanya Al-Masih. Tapi jangan nanti tiba-tiba ada anak yang masih kecil tiba-tiba udah diminyaki segala macam. Oh, Al-Masih. Bukan. Itu Al-Masih dari sisi bahasa. Ya, jangan salah. Kalau Al-Masih yang kita bicarakan itu Al-Masih dalam bentuk darajah ya, sifat. Nah, orang-orang Nasrani juga meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam meninggal dunia pada tanggal 25 Desember. Lalu Al-Quran datang pada periode selanjutnya untuk membantah hal tersebut. Kenapa? Karena Nabi Isa alaihissalam lahir itu di bawah pohon kurma ketika ibunya kemudian melarikan diri karena merasa malu dan takut kepada orang Bani Israel dituduh yang enggak-enggak. Karena pada hukum orang Bani Israel kalau hamil di luar nikah itu sama kayak kita. Itu memalukan, aib besar. Sehingga kemudian harus pergi. Beliau dalam kondisi sendiri tersebut kepayahan sampai berada di bawah pohon kurma. Nah, pada saat itulah kemudian beliau mengatakan, qala ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam masiyya. Itu kata Siti Maryam. Oh, andaikan saja aku mati dan kemudian aku dilupakan sama sekali. Saking beratnya apa yang beliau hadapi. Pada saat itulah Allah tidak meninggalkan hambanya yang soleh. Datanglah malaikat Jibril mengatakan kepada Siti Maryam, la alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Wahai Maryam, janganlah engkau bersedih hati. Sedangkan di bawahmu Allah sudah menjadikan air. Jadi ada air di bawah telapak kakinya Siti Maryam, kapanpun beliau ingin minum bisa meminumnya, sehingga kemudian beliau tidak perlu bersusah payah mencari minuman. Nah, sekarang kekurangan makanan. Nah, karena kekurangan makanan, malaikat berkata kepada Siti Maryam, wa huzzi ilaiki bi jad'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Goyangkan saja pohon kurma. Kita tahu pohon kurma itu nggak sanggup digoyang. Nggak percaya, datang ya ke Arab, goyanglah pohon kurma. Kalau jatuh, cobalah. Tetapi pertanyaannya adalah, kalau buah kurma bisa jatuh dari batangnya, maka ada dua identifikasi yang bisa kita ambil. Satu, itu izin Allah. Yang kedua, karena buahnya setengah matang. Pertanyaannya, Allah mentakdirkan Siti Maryam berada di bawah pohon kurma yang masa di Palestina itu adalah salah satu makanan yang istimewa. Kurma itu makanan istimewa. Dan diberikan pokok kurma yang buahnya sangat matang. Itu rahmat itu namanya. Kenapa enggak buahnya yang putih saja? Tapi tidak. Siti kan banyak pohon kurma di Palestina. Kenapa harus dapat yang itu? Itulah namanya takdir Allah, pertolongan Allah. Karena ketika digoncangkan oleh Siti Maryam, wahuzi, diperintahkan oleh malaikat, wahuzi ilaiki bijid'in nakhlah, disuruh gotong batang pohonnya, tusaqit alaiki rutaban janiyah, maka yang jatuh itu rutab. Rutab itu kurma yang sangat-sangat matang dan manis. Dan itu kurma yang paling disukai oleh Nabi. Nabi paling suka makan itu kurma rutab. Bahkan kalau Nabi buka puasa, itu Nabi menggunakan kurma rutab 3 biji untuk buka puasa. Kalau tidak, baru beliau minum air. Itu indahnya kurma rutab itu. Dan itulah yang diberikan oleh Allah kepada Siti Maryam. Kurma terbaik, rasa terbaik, bahkan yang berasal dari pohon langsung, yang artinya juga masih higienis, masih bagus sekali. Ya, belum disimpan di kulkas lah. Ya, memang nggak ada kulkas masa itu. Nah, orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu meninggal 25 Desember. Ayat yang kita sebutkan tadi itu membantah. Kenapa? Karena bulan Desember itu pohon kurma belum berbuah. Karena itu musim dingin. Buah kurma tidak muncul pada musim dingin. Jadi kalau mau cari kurma musim dingin di pohonnya nggak ada.
Jadi kurma itu baru ada bukan pada musim dingin. Al-Quran sendiri dengan hadis-hadis Rasulullah tidak mensyaratkan atau menceritakan kapan Nabi Isa alaihissalam meninggal dunia. Hanya saja kita sebagai muslim tidak meyakini bahwa bulan Desember adalah bulan di mana Nabi Isa alaihissalam meninggal dunia. Ada logika yang dibalik. Ayat yang perhitungan 25 Desember yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani untuk membantah orang Islam yang mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam lahir di bawah pohon kurma pada saat pohon kurma sedang berbuah. Ini logika yang tidak tepat. Karena yang mengkritik harusnya yang datang belakangan. Tidak mungkin teks yang datang jauh sebelum Al-Quran dipakai untuk mengkritik Al-Quran yang belum ada, itu belum masuk akal itu. Yang masuk akal Al-Quran yang datang belakangan lah yang mengkritisi teks yang ada sebelumnya. Kenapa Al-Quran datang untuk mengkritisi? Karena dipahami bahwa teks yang sebelumnya itu adalah teks yang sudah dirubah-rubah. Fawailul ladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min indillah, dan seterusnya. Nah, itu satu. Yang kedua, keyakinan orang-orang Nasrani bahwa Nabiullah Isa alaihi salam disalib dalam bentuk penebusan dosa itu tidak bisa dibuktikan secara tepat. Karena kalau ditanyakan apakah Nabi Isa alaihi salam benar-benar dibunuh dan dimakamkan, serta kemudian, karena kadang nanti kan ada kalimat kan makam itu tiba-tiba kosong, ya kan? Yang dilihat oleh penjaga. Pertanyaannya adalah, itu keluarnya sendiri atau ada yang nyuri itu? Karena penjaga makam Nabi Isa itu nih versi Nasrani ya, versi Nasrani. Inilah yang disebut oleh Al-Quran dengan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Tidaklah mereka membunuh Nabi Isa dan juga tidak menyalibnya, akan tetapi ada yang diserupakan dengan Nabi Isa. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi. Adapun orang-orang yang berselisih terkait dengan penyaliban dan pembunuhan Nabi Isa alaihi salam lafi syakkim min. Mereka benar-benar dalam keraguan. Benar-benar dalam keraguan karena mau bagaimanapun kalimatnya susah. Ada lagi misalkan keraguan yang lainnya. Diumpamakan Nabi Isa alaihi salam dengan Yunus di dalam perutnya paus. Dan itu ayat dalam Bible tuh. Pertanyaannya adalah, di mana kesamaannya? Kalau kesamaannya hari tidak sama, karena kalau saya nggak salah ingat itu disalibnya itu hari Jumat kalau nggak salah. Hari Jumat kalau nggak salib. Sabtu pagi atau berapa itu tiba-tiba keluar. Itu kan nggak nyampe 3 hari itu. Sedangkan Nabi Yunus itu 3 hari 3 malam di dalam perut hiu. Kalau dikatakan sama, disalib artinya mati. Karena ada kematian pada Yesus pada penebusan dosa. Sedangkan Nabi Yunus di dalam perut hiu tidak mati. Lantas di mana samanya? Jadi ada terlalu banyak masalah yang kemudian dibicarakan terkait inilah yang disebut dengan Al-Quran lafi syakkim minhu. Kita hormati tapi keyakinan dari teman-teman Nasrani karena itu adalah keyakinan mereka. Kita hanya berbicara dari perspektif Islam. Kenapa kita kemudian tidak meyakini itu dan kenapa kita tidak mempercayai bahwa Nabi Isa alaihissalam disalib. Nah, kalaulah Nabi Isa tidak disalib, apa yang terjadi? Kemana Nabi Isa? Kan itu pertanyaannya. Kemana Nabi Isa kalau tidak disalib? Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala itu menyampaikan. Ayatnya kayak ada di depan. Nah ini dia. Idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika. Tatkala Allah mengatakan inni mutawaffika, sesungguhnya aku mewafatkan engkau. Wa rafi'uka ilayya, lalu mengangkat engkau kepadaku. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan membersihkan engkau dari orang-orang kafir. Ada 3 kalimat yang perlu diingat. 1, mewafatkan. Yang kedua, mengangkat. Yang ketiga, mensucikan Nabiullah Isa dari orang-orang kafir. Pertanyaannya, berarti Nabi Isa wafat dong? Ayatnya bilang wafat. Nabi Isa wafat enggak? Harus dipahami
bahwa kata mutawaffika tidak selamanya dipakai untuk kematian. Kata kematian yang selamanya dipakai untuk makna mati itu kata mautun dalam bahasa Arab. Dan Allah tidak mengatakan umawitu atau umituhu, tapi Allah mengatakan mutawaffika, bukan mumituhu. Kalau Allah katakan mumituka, aku mematikan engkau, itu benar-benar meninggal dunia. Tapi Allah mengatakan mutawaffika. Imam Al-Baghawi di dalam kitab Ma'alimut Tanzil, nama kitab tafsir beliau, itu mengartikan bahwa kata mutawaffika di dalam Al-Quran itu juga digunakan untuk tidur. Ayatnya ada pada surah Al-An'am ayat 60. Surah Al-An'am ayat 60. Allah berfirman, "Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili." Dan dialah Allah yang mewafatkan kalian di malam hari. Apa itu maksudnya? Wah, mati atau tidur? Tidur. Inilah dalil bahwa Nabi Isa ketika diangkat ke atas itu bukan meninggal tapi tertidur. Kenapa Nabi Isa tertidur? Karena melewati dimensi yang berbeda antara alam dunia dengan alam bawah dengan alam atas. Karena diangkat dari bumi ke langit. Karena langit tempat tinggalnya para malaikat. Dan ini kemudian dibuktikan dengan Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW ketika bertemu dengan Nabi Isa. Para ulama mengatakan pertemuan dengan Nabi Isa, pertemuan ruh dan jasad. Bukan pertemuan ruh. Kalau yang Nabi lain kan ruh karena sudah meninggal dunia. Nabi Ibrahim ruh, Nabi Musa ruh, sudah meninggal. Tapi pertemuan dengan Nabi Isa, ruhan wa jasadan. Ruh dan jasad. Di saat Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, dalam pendapat yang kuat menyebutkan ruhan wa jasadan, juga berangkatnya dengan ruh dan jasad. Ketemulah ruh dan jasad Nabi Muhammad dengan Nabi Isa alaihi salam. Yang menariknya adalah satu, pertemuan ini kan seperti reuni padahal belum pernah ketemu. Apa sebabnya yang istimewa? Karena ketika turunnya Nabi Isa alaihi salam nanti pada turun yang kedua, beliau tidak pakai syariat yang beliau terima dulu ketika kepada Bani Israel. Beliau menggunakan syariat Nabi Muhammad untuk memimpin umat yang ada di muka bumi. Dalam makna yang lain, beliau bukan Nabi terakhir karena syariat yang dipakai bukan syariat beliau, tapi syariatnya Nabi Muhammad. Beliau bukan Nabi terakhir karena beliau belum meninggal dunia, tapi beliau diangkat oleh Allah dalam kondisi hidup, dalam makna tertidur. Dari kalangan tabi'in ada ulama yang sangat besar namanya Sa'id bin Al-Musayyab. Sa'id bin Al-Musayyab menyebutkan Nabi Isa alaihi salam diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada umur 33 tahun. Itu masyhur di kalangan ahli sejarah bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tinggal di bumi 33 tahun. Dan ini penting saya sebutkan dan penting diingat karena nanti kita akan berbicara kepada turunnya yang kedua, Nabi Isa akan tinggal di bumi 7 tahun apa 40 tahun nanti ketika turun yang kedua. Karena itu ada dua hadis nanti yang diperdebatkan oleh para ulama hadis yang menjelaskan posisi Nabi Isa tinggal 7 tahun atau 40 tahun. Karena ada pendapat yang mengatakan 40 tahun itu 33 tahun sebelumnya, 7 tahun sesudahnya. Nah, tapi ini pendapat yang dipandang lemah oleh Imam Asyuti. Nanti kita akan bahas sampai pada masanya. Nah, dari sisi ini kemudian kita paham bahwa Nabi Isa alaihi salam itu merupakan Nabi yang akan diturunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau diangkat oleh Allah umur 33 tahun. Ibunya Siti Maryam ada dua pendapat. Ada pendapat yang mengatakan meninggal dunia 6 tahun setelah diangkatnya Nabi Isa alaihi salam. Ada yang mengatakan meninggal sebelum Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sampai di sini saya kira cukup terkait dengan pengantar tentang Nabi Isa alaihi salam.